Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang belah ketupat dan layang-layang. Oleh sebab itu, Ibu mau kalian menyiapkan buku catatan kalian. Jika ada yang penting bisa dicatat. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan langsung ya. Dan tugas hari ini tetap ada. Nanti akan Ibu kasihkan tugas di Google Classroom. Dan contoh soalnya hampir mirip-mirip dengan contoh soal yang akan Ibu bahas. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Oke, di layar terlihat. Hari ini kita membahas tentang belah ketupat terlebih dahulu. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sifat-sifat dan keliling serta luas dari belah ketupat. Di SD sudah pernah belajar belah ketupat? Ada yang sudah pernah belajar belah ketupat? Sudah. Belah ketupat, nah sebentar lagi kan kita lebaran, ya kan? Mungkin di antara kalian ada yang pernah ada yang mau bikin ketupat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari belah ketupat, bentuk belah ketupat yang bisa kalian jumpai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu pada saat kalian lebaran mungkin ada yang akan membuat ketupat ya. Nah, bagian dari ketupat itu bentuknya adalah bentuk belah ketupat. Nah, selain ketupat lebaran, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kalian jumpai pada candi-candi ini. Ini bentuknya. Kemudian ada tas. Ini salah satu bentuknya menyerupai bentuk belah ketupat. Kemudian ini ada bangunan ini. Nih, sisi-sisinya. Kemudian bukan hanya di bangunan, di ketupat aja sama di tas, tapi ada juga di nanas. Nih, nanas ternyata bentuk-bentuk kulitnya itu menyerupai bentuk belah ketupat. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari kalian atau di sekitar kalian. Nah, itu tadi adalah belah ketupat. Nah, sekarang apa sih sebenarnya belah ketupat dalam matematika? Nah, belah ketupat yaitu bangun segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Jadi mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Ini sisi yang sejajar itu sisi panjang A ke B sejajar dengan C ke D. Kemudian pasangan yang lainnya adalah B ke C sejajar dengan A ke D. Oke, kemudian ini adalah belah ketupat. Nah, sekarang belah ketupat memiliki sifat-sifat. Yang pertama sifatnya adalah semua sisinya sama panjang dan memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Tadi sudah Ibu bahas tentang sisi yang sejajar ya. Nah, sekarang kita bahas semua sisinya sama panjang. Jadi ingat, belah ketupat mempunyai sisi yang sama panjang. Berarti panjang AB sama juga dengan panjang BC, sama juga dengan panjang CD, dan sama juga panjangnya dengan AD. Oke, jadi ini yang dikatakan dengan semua sisinya sama panjang. Kemudian sifat yang lainnya adalah diagonalnya merupakan sumbu simetri. Nah, yang mana diagonalnya? Diagonalnya adalah ketika kita tarik garis lurus dari A ke C, inilah yang disebut dengan diagonal. Kemudian ini diagonal pertama ya, A ke C. Kemudian ada diagonal lainnya lagi, yaitu diagonal B ke D. Jadi belah ketupat itu mempunyai dua diagonal ya, diagonal AC dan diagonal BD. Nah, tapi ini belah ketupatnya ini bisa berubah ya. Berarti belah ketupatnya tidak hanya ABCD, tapi bisa juga PQRS. Nah, kalau PQRS berarti diagonalnya bukan diagonal AC lagi, tapi diagonal PRS.
siswi. Seperti itu ya. Kemudian, sifat yang ketiga yaitu kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Nah, yang tegak lurus, perhatikan. Kalau dia tegak lurus, berarti dia membentuk sudut siku-siku. Nih, dia membentuk sudut siku-siku. Inilah yang dikatakan dengan tegak lurus. Bisa dilihat. Ini yang dikatakan dengan tegak lurus. Dia membentuk sudut siku-siku. Jadi diagonalnya itu berpotongan dan saling tegak lurus. Dan membagi dua sama panjang. Berarti kalau misalkan di sini. Nah, jadi kalau misalkan di sini titik O, berarti dia membagi dua sama panjang. Berarti panjang A ke O sama juga dengan panjangnya C ke O. Kemudian membagi dua sama panjang. Berarti ini juga diagonalnya ini, diagonal BD-nya ini ketika dibagi dua, berarti dia sama panjang dengan BO sama panjangnya dengan DO. Nah, seperti itu. Inilah yang dikatakan membagi dua sama panjang. Tapi ingat ya, panjang AO itu kemungkinan ini sama panjang, membagi dua sama panjang ya. Oke. Selanjutnya, sudut sifat-sifat yang lainnya yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Oke, sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, sudut yang mana yang berhadapan? Kalau kita lihat sudut yang berhadapan yaitu sudut A itu berhadapan dengan sudut C. Nah, inilah yang dikatakan dengan sudut yang berhadapan. Nah, sudut yang berhadapan ini untuk belah ketupat besarnya itu sama. Kalau misalkan besarnya di sini adalah ini adalah 90, jangan 90 ya, tapi misalkan 80. Berarti sudut C-nya juga 80 seperti ini. Nah, kemudian yang mana lagi yang berhadapan sama besar? Berarti sudut B ke D. Berarti sudut B ke D ini sama besar. Berarti kalau misalkan B-nya adalah 100, berarti sudut D-nya adalah 100. Nah, tapi ingat anak-anak ya, untuk segi 4, ini jumlah sudutnya besarnya adalah 360. Jadi ingat ya, kalau dia lebih dari 360 berarti dia bukan bangun segi 4 ya, atau belah ketupat. Dan bukan termasuk dalam bangun segi 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjut? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Itu keliling belah ketupat. Nah, apa sih itu sebenarnya keliling? Keliling adalah jumlah seluruh panjang sisinya. Yang mana sisi belah ketupat? Nah, yang sisi belah ketupat yaitu sisi A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Nah, ketika kita jumlahkan, inilah yang disebut dengan keliling belah ketupat. Nah, sekarang kalau misalkan kelilingnya dijumlahkan A, panjang A ke B, panjang AB ditambah dengan panjang BC, tambah panjang CD, dan panjang BA. Nah, kalau misalkan panjang AB-nya di sini kita misalkan dengan A, berarti panjang B ke C juga panjangnya adalah A. Berarti ini juga panjangnya adalah A, dan yang di sini juga panjangnya adalah A. Seperti itu ya. Sehingga kalau misalkan dijumlahkan, kalau AB-nya adalah A, berarti yang lainnya juga nilainya adalah A. Sehingga keliling belah ketupat rumusnya adalah 4A. Nah, kenapa dia di sini A? Nah, tadi kan sudah dikatakan sifat-sifatnya yaitu untuk belah ketupat semua sisinya sama panjang. Berarti kalau misalkan A-nya di sini adalah 13, berarti di sini juga 13. Yang lainnya 13. Jadi kalau mau mencari kelilingnya berarti tinggal kalian kalikan aja. 4 dikali A yaitu
4 dikali 13. Nah, sekarang 4 kali 13 berapa anak-anak? Berapa 4 kali 13? 52. Ya, sudah. Oke, berarti kelilingnya itu 52. Kalau misalkan panjang sisinya adalah 13 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Ibu asumsikan kalian paham ya. Selanjutnya kita ke pembahasan yaitu luas. Nah, apa sih itu luas belah ketupat? Nah, luas belah ketupat yaitu sama juga dengan setengah dari hasil kali panjang diagonalnya. Nah, diagonalnya yang mana? Nah, tadi Ibu sudah bahas bahwa diagonalnya yang ini. Panjang A ke D ini merupakan diagonal pertama, panjang B ke D ini merupakan diagonal yang kedua. Nah, tapi ingat ya anak-anak, di sini simbolnya tidak hanya A, B, C, D, tapi bisa juga P, Q, R, S, tergantung dari soalnya. Oke? Nah, untuk rumusnya, tinggal kalian masukkan ke rumus ini, yaitu luasnya yaitu diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi 2. Nah, untuk keterangannya, diagonal 1 yaitu panjang diagonal pertama, yaitu diagonal AC. Kemudian, panjang diagonal keduanya untuk D2, yaitu panjang diagonal DB. Nah, sekarang kalau kita misalkan ya, kita di sini panjang AC-nya yaitu 18. Kemudian panjang BD-nya adalah 24. Nah, kira-kira berapa luasnya? Ada yang bisa jawab? 24 ya. Ayo, berapa luasnya? Nabila, Pinjiro, Yuli, dan yang lainnya? Berapa luas dari belah ketupat? Ya, kita langsung cari dia ya. Berarti luasnya yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Atau AC kali BD dibagi 2. Itu 18 dikali 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Sekarang 18 kali 12 hasilnya berapa? Ya, berapa hasilnya? 216. Oke, betul sekali. Oke, di sini Ibu kasihkan satuan sentimeter ya. Berarti kalau luasnya nanti di sini menjadi sentimeter persegi atau sentimeter kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau begitu kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu lanjut ya. Oke. Nah, sekarang soalnya. Diketahui belah ketupat ABCD dengan panjang AC 32 cm dan keliling 80 cm. Hitunglah luas belah ketupat ABCD. Nah, anak-anak kalau misalkan ini kan karena durasinya ini zoomnya adalah 40 menit, maka Ibu nggak bisa lama-lama ini ya. Jadi kalian bisa screenshot. Kalau misalkan kalian tidak sempat dicatat, maka kalian screenshot dulu. Nanti setelah selesai Ibu mengajar, baru kalian bisa catat hasil screenshot kalian. Oke, sekarang kalau ketemu soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah buat sketsanya terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita ini lihat, kita simbolkan di sini adalah simbolnya yaitu O, titik O, titik yang di tengah, kita misalkan dengan O. Nah, panjang AC-nya tadi adalah 32. Kemudian kelilingnya adalah 80. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luasnya. Yang kita tahu bahwa
luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Berarti luasnya harus kita cari adalah panjang AC dikali panjang BD dibagi 2. AC kita sudah dapat, tapi BD kita tidak tahu. Ya kan? Kalau ketemu soal seperti ini, berarti kita mencari panjang BD-nya. Nih, BD-nya kita cari dengan cara dari keliling ini. Yaitu kita cari dulu sudut yang sisinya ini. Sisi dari belah ketupat. Yaitu luasnya tadi adalah kelilingnya tadi adalah 4A. Kelilingnya 80. Berarti 4A sama dengan 80. A sama dengan 80 dibagi 4 hasilnya adalah 20. Berarti sisi yang miringnya ini adalah 20. Sini 20, 20, 20. Nah, sekarang tinggal kita mencari panjang sisi DO. Nah, kita cari dulu panjang AO. AO ini didapat dari AC. AC ini dibagi 2. Berarti panjang AO ini didapat dari 32 dibagi 2, hasilnya 16. Kenapa bisa? Karena tadi ini adalah membagi 2 sama panjang. Panjang AC adalah 32, berarti panjang AO-nya adalah setengahnya dari 32, berarti sini 16. Nah, sekarang kita mau mencari panjang DO dulu. Kita nggak bisa langsung cari panjang BD ya, tapi kita cari dulu panjang DO. Nah, untuk mencari panjang DO, kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Mungkin di SD kalian sudah pernah belajar tentang Pitagoras. Oke, berarti sini adalah titik A, O, D. Ini merupakan sisi miring, sini adalah sisi tegak lurus. Nah, untuk mencari salah satu sisi yang tegak lurus, yang ini, berarti sisi miringnya dikurangi dengan salah satu sisi tegak lurusnya, tapi dikuadratkan ya. Berarti mencari panjang DO sama dengan akar dari 20 atau sisi miringnya dikuadratkan. Tapi ingat, harus dikurang ya. Kalau mencari salah satu diagonal yang salah satu yang tegak lurus, sisi yang tegak lurus yang ini, yang tegak lurusnya berarti harus dikurangi. Sisi miringnya dikurangi dengan salah satu ini yang tegak lurus. Berarti sini dikurang dengan 16 kuadrat. Nah, sekarang 20 kuadrat berarti 20 kali 20 hasilnya adalah 400. Dikurangi 16 kali 16 hasilnya adalah 256. Nah, sekarang hasilnya adalah akar dari 144 yaitu 12. Nah, Ibu sudah mengajari kalian cara mengakarkan minggu lalu. Jika kalian melihat video yang Ibu berikan yaitu cara mengakarkan ya. Nah, ini tadi adalah panjang D ke O. Nah, sekarang tinggal kita mencari panjang BD. Panjang BD itu didapat dari 2 kali panjang DO, yaitu 2 kali 12, hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kita sudah dapat panjang BD-nya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Yaitu diagonal pertamanya tadi adalah 32 dikali dengan panjang BD-nya adalah 24 dibagi dengan 12. Nah, sekarang tinggal kalian bagi 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Sekarang 32 dikali 12 hasilnya adalah 384 cm persegi. Nah, sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Udah ya? Kalau misalkan kalian tidak sempat catat karena durasinya nggak panjang ya, bisa kalian screenshot. Pada hitungan ketiga silakan di screenshot. 1, 2, 3. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada ya? Nah, ini tadi adalah contoh dari soal untuk belah ketupat. Jadi ingat anak-anak ya, untuk matematika itu semuanya saling terhubung. Walaupun kalian sudah melewati pembelajaran yang minggu lalu, sebelumnya, tapi itu tetap juga akan terhubung dengan materi berikutnya. Nah, sama seperti ini, kita belajar tentang
belah ketupat atau segi empat. Masuk dalam salah satu jenisnya adalah belah ketupat. Tapi tetap juga kita menggunakan materi Pitagoras. Nah, Pitagoras mungkin untuk lebih lanjutnya nanti kalian akan pelajari di kelas 2. Tapi di SD kalian sudah pernah belajar tentang Pitagoras. Jadi di sini Ibu hanya pengulangan dari Pitagoras yang ada di SD saja. Ini tadi adalah tentang belah ketupat. Oke, sekarang kita maaf. Minta maaf ya. Oke, selanjutnya kita ke layang-layang. Nah, layang-layang. Nah, tadi kita sudah belajar tentang belah ketupat. Sekarang kita ke layang-layang. Oke, layang-layang mungkin untuk laki-laki paling sering bermain dengan layang-layang. Tapi mungkin di antara kalian mungkin yang wanita mungkin ada juga yang pernah bermain layang-layang. Tapi kebanyakan dari laki-laki yang bermain layang-layang ya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya layang-layang dalam matematika? Ini bentuk layang-layang dalam dunia nyata ya, yang kita sering jumpai. Nah, sekarang layang-layang, bentuk layang-layang dalam matematika adalah apa? Bangun segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Ini yang disebutkan dua sisi yang sama panjang yaitu panjang AB ini sama panjangnya dengan panjang BD. Ini namanya sepasang. Kemudian pasangan yang lainnya adalah panjang AD, kemudian panjang BD. Ini. Nah, ini namanya sepasang. Oke, berarti di sini ada satu pasang ditambah satu pasang berarti dua pasang. Itu yang dikatakan dengan dua pasang sisi yang sama panjang. Dan ke diagonalnya saling tegak lurus. Diagonalnya saling tegak lurus berarti yang ini diagonalnya AC dengan diagonal BD. Nah, sekarang kita ke sifat-sifatnya. Nah, sifat yang pertama yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan sisi yang sama panjangnya yaitu yang ini ya, AB, BC, kemudian sisi yang sama lagi yaitu sisi AD sama sisi CD. Itu yang disebut dengan dua pasang sisi yang sama panjang. Artinya kalau misalkan panjang AB-nya adalah di sini misalnya 25, berarti BD-nya di sini juga 25. Kalau misalkan di sininya adalah 15, berarti BD-nya yaitu 15. Nah, seperti ini maksudnya ya. Nah, sekarang sifat yang kedua. Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dengan diagonal lainnya. Oke, artinya seperti ini ya. Nih, dia tegak lurus. Oke. Dia diagonalnya itu berpotongan dan saling tegak lurus. Artinya dia membentuk sudut siku-siku. Nah, kemudian membagi salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang. Nah, membagi dua sama panjang itu yang mana? Yang ini. Nah, yang ini diagonal yang paling panjang. Ini ternyata membagi salah satu diagonal ini sama panjang. Artinya panjang A ke O sama juga panjangnya dengan O ke C. Ini sama. Artinya apa? Kalau misalkan panjang AC-nya adalah 16, berarti panjang AO-nya di sini 8, berarti OC-nya sini 8. Seperti itu ya. Kemudian salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Nah, yang merupakan sumbu simetri yang ini diagonal ini. Inilah yang paling panjang merupakan sumbu simetri dari layang-layang. Nah, kalau yang ini tidak sumbu simetri, kenapa? Karena ketika dilipat BD-nya tidak bertemu ke titik D-nya tidak akan bertemu di titik BB. Ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian memiliki sepasang sudut yang sama besar. Nah, di sini dia mempunyai sudut yang sama besar. Cuma sepasang ya. Jadi tidak dua pasang. Nah, sudutnya yang mana? Ini sudut A
sama sudut C. Nah, ini memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, untuk AC ini besar sudutnya sama. Tapi untuk B ke D ini tidak sama ya. Besar yang ini sama yang ini tidak sama. Makanya disebutkan cuma satu pasang atau sepasang saja. Yang sama cuma sisi yang kiri sama sudut kiri sama sudut kanan. Atas dan bawah itu tidak sama. Oke, itulah tadi sifat-sifat dari layang-layang. Kemudian kita ke keliling. Nah, keliling tadi sama penjelasannya Ibu. Keliling adalah jumlah seluruh sisinya. Artinya ketika kita berjalan dari sisi A, kita jumlahkan perjalanan kita ke B, kita kelilingi sampai ke C, kita berjalan lagi sampai ke D dan kembali ke A. Nah, jauh perjalanan kita itulah yang disebut dengan keliling atau jumlah seluruh sisi yang kita jalani seperti itu ya. Nah, untuk keliling berarti untuk dari layang-layang berarti panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah dengan BA. Nah, di sini untuk panjang AB kita misalkan di sini adalah sisi pertama, baru ini juga berarti karena ini besarnya sama, berarti sini juga menjadi S1. Berarti kalau untuk AB berarti sini adalah S2, berarti di sini menjadi S2 juga. Sehingga dapat dikatakan keliling layang-layang itu 2 kali S1 ditambah S2. Nah, ini juga bisa kalian ganti simbolnya. Bisa kalian simbolnya di sini, saya nggak mau pakai S1, S2. Saya mau pakai simbol AB aja. Berarti bisa. Kalian bisa simbolkan sini A, berarti di sini simbolnya juga A. Maaf. Kalau di sini A berarti di sini tidak sama ya, berarti sini simbolnya B. Berarti sini B. Berarti bisa menjadi rumusnya adalah 2 kali A tambah B. Nah, itu hanyalah simbol untuk kalian lebih paham. Nah, simbol yang manapun yang kalian pakai itu sama saja, yang penting kalian paham dasar dari keliling layang. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau Ibu terlalu cepat, Ibu minta maaf ya. Habis kita masuk, habis 10 menit lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang luas layang-layang. Nah, luas layang-layang sama juga dengan luas belah ketupat, yaitu sama dengan setengah dari hasil kali panjang diagonalnya. Yaitu luasnya itu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, berarti panjang diagonal pertama adalah A, dan panjang diagonal keduanya adalah BD. Oke, kalau misalkan ada peringatan waktu, silakan pencet OK ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, perhatikan gambar layang-layang berikut. Diketahui layang-layang PRS dengan panjang PO-nya 8 cm, kemudian OR-nya 20 cm dan luasnya 420 cm, tentukan keliling layang-layang tersebut. Nah, berarti tinggal kita buat seperti ini aja. Berarti panjang PO-nya tadi adalah 8. Kan? Kemudian OR-nya adalah 20. Nah, yang diketahui adalah luasnya. Luasnya adalah 420 cm persegi. Nah, untuk mencari keliling berarti kita harus mencari ini ya, panjang ininya ya, panjang PS-nya, panjang SR-nya. Nah, tapi kita tidak di soal tidak diketahui panjang sisinya. Nah, caranya kita bisa cari dulu panjang diagonalnya. Oke, kita cari panjang diagonal SQ dengan cara mencari dengan rumus luas. Berarti D1 kali D2 dibagi 2. Luasnya tadi adalah 420 sama dengan diagonal 2-nya, diagonal satunya adalah panjang PR, berarti 8 ditambah 20.
Ini Ibu tuliskan ya. PR sama dengan 8 ditambah 20. Hasilnya adalah 28. Ini 28 dikali diagonal kedua dibagi 2. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian bagi. 28 dibagi 2, hasilnya adalah 14. Berarti 420 sama dengan 14B2. Berarti diagonal 2-nya tinggal kalian bagi. 420 dibagi dengan 14. Hasilnya adalah 30. Nah, kita sudah dapat panjang diagonal keduanya yaitu SQ-nya adalah 30. Nah, kalau kalian lihat, ini tadi kan Ibu sudah bilang di sifatnya bahwa salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya sama panjang. Nah, ini tadi adalah diagonal yang paling panjang ini adalah yang membagi salah satu diagonalnya ini. Berarti kalau SQ-nya adalah 30, berarti QO-nya yaitu 15. Berarti sini juga 15. Oke, berarti panjang, aku kasih batas ya. Berarti panjang QS yaitu 30, berarti OS yaitu 30 dibagi 2 yaitu 15. Nah, sekarang tinggal kita mencari sisi-sisinya dengan cara Pythagoras. Oke, kita cari panjang yang ini dulu, PS. Kita bisa gambar segitiga. Nah, berarti sini adalah titik P, yang ini ya. Kemudian titik O dan titik S. Panjang ininya tadi adalah 15, di sini adalah 8. Nah, tadi Ibu sudah katakan kalau misalkan Pythagoras, kalau sisi miringnya itu dijumlah ya. Ini kan dia sisi miring, ya kan? Sisi miring. Berarti kalau misalkan dia sisi miring, berarti di sini akan ditambah sisi yang tegak lurusnya ditambah. Berarti 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Berarti 15 kuadrat artinya 15 kali 15 hasilnya adalah berapa anak-anak? 225 ditambah 64 yaitu akar dari 289 yaitu 17. Berarti panjang PS-nya adalah 17. Nah, sekarang kita akan mencari panjang SR yang ini. Oke. Nah, berarti kita bisa gambar di sini. Maaf ya kalau tidak lurus. Berarti di sini adalah O, sini adalah S, di sini adalah R. Berarti sini 15, di sini 20. Nah, ini masih sisi miring ya. Berarti untuk mencari panjang SR sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Yaitu 15 kuadrat berarti 225 ditambah dengan 400. Hasilnya adalah 625. Akar dari 625 yaitu 25. Satuannya sentimeter ya. Nah, sekarang kita sudah dapat panjang SR-nya. Berarti tinggal kita cari keliling. Nah, kalau misalkan tadi kita misalkan P, ini Ibu pakai A ya, di sini B. Berarti kalau misalkan PS-nya adalah A, berarti SR-nya adalah B. Berarti keliling sama dengan 2 kali, Ibu pakai simbol AB saja ya. 2 kali A tambah B, yaitu 2 kali A-nya adalah PS-nya tadi ya, 17, ditambah dengan 25. Ini kok bisa tercoret? Sebentar, Ibu menghapus dulu. Oh, berarti ini ada yang coret ya. Tolong yang coret-coret. Ini ya, dihapus. Ini bukan coretan Ibu ini ya. Oke. Selanjutnya, 17 ditambah 25. 17 tambah 25 berapa anak-anak? Hasilnya adalah 40.
17 tambah 25? 42. 42. Nah, sekarang 2 kali 42 hasilnya adalah 2 kali 42 hasilnya adalah 84. 84. Bagus sekali. Satuannya adalah sentimeter. Nah, anak-anak, seperti inilah cara mengerjakan contoh soal untuk layang-layang. Jika kalian ketemu soal seperti ini ya. Ya, sebenarnya Ibu mau membahas 4 soal, tapi karena waktunya juga tidak cukup, berarti Ibu bahasnya sampai sini saja. Semoga untuk pertemuan berikutnya kita bisa membahas banyak soal ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih kurang mengerti? Masih ada waktu 2 menit. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan ya. Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu anggap kalian paham ya. Oke. Kalau gitu, karena masih ada waktu, silakan kalian nyalakan kameranya, Ibu mau ambil gambar. Oke, yang lainnya silakan diaktifkan kameranya. Oke. Yang lainnya. Sudah semua ini? Baru Dimas belum diaktifkan kameranya, Julius, Gita, Sabrina, Yuli, tolong diaktifkan semuanya kameranya. Oke, ya sudah, waktunya tinggal 1 menit. Oke, pada hitungan ketiga, Ibu bilang senyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.